Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi untuk sesi online. Untuk sesi ini kita akan bahas terkait dengan teori permainan atau game teori. Oke, teori permainan adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Jadi maksudnya adalah ketika ada dua pemain atau lebih yang ingin menguasai salah satu pasar atau menguasai salah pasar, dia akan mencoba untuk, mensimulasikan dengan teori permainan terkait dengan strategi yang akan mereka gunakan untuk memperoleh keuntungan maksimum dan kerugian yang minimum. Nah, pihak-pihak bersaing di sini diasumsikan bersifat rasional cerdas. Jadi maksudnya, setiap pihak itu mengetahui strategi-strategi yang akan digunakan oleh para pesaingnya atau oleh para lawan bisnisnya untuk memenangkan persaingan tersebut. Nah, untuk model-model teori permainan, di sini ada beberapa faktor yang sangat bergantung dalam teori permainan, yaitu pertama adalah baiknya pemain. Nah, pemain ini bisa 2, 3, 4, atau bahkan lebih. Kemudian terkait dengan jumlah keuntungan dan kerugian. Yang terakhir adalah banyaknya strategi yang dilakukan dalam permainan, ya, strategi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dua ini ada contoh jika baiknya pemain adalah dua pihak, ya, baik individu maupun kelompok, maka permainannya disebut sebagai permainan dua orang atau dalam istilah Inggris ada two person game. Kemudian jika banyaknya pemain adalah n pihak, n lebih besar dari sama dengan 3, permainannya disebut sebagai permainan n orang atau n person game. Jadi kalau hanya ada dua pemain itu kita dengan lawan kita, itu adalah dinamakan permainan dua orang atau two person game. Sedangkan kalau lebih dari dua, ya minimal tiga, itu disebut sebagai permainan n orang atau n person game. Nah, ada dua strategi yang dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal terkait dengan tiap permainan, tetapi strategi ini itu hanya dapat digunakan untuk jenis permainan two person zero sum game. Ya, jadi maksudnya ada dua pemain. Nah, kemudian zero sum game ini misalnya tidak ada yang mendapatkan keuntungan atau kerugian yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, dua strategi ini adalah strategi murni dan strategi campuran. Nah, strategi murni, ya, penyelesaian masalah dengan strategi murni dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin dan minimax, ya. Dalam strategi satu pemain atau peserta akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal. Itu set the point yang sama. Jadi antara kita dengan lawan itu memiliki nilai akhir yang sama, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian berdasarkan dengan konsep maksimum dan konsep minimax. Nah, kemudian berikutnya strategi campuran. Nah, ketika dari penyelesaian strategi murni ini tidak diperoleh hasil yang optimal atau skill point yang sama, maka dilanjutkan dengan strategi campuran. Nah, dalam strategi campuran ini nanti akan dibuatkan formulasi matematisnya sehingga akan memperoleh satu strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, otomatis ketika mendapatkan hasil optimal, nilainya antara pemain A dan pemain B dan seterusnya itu sama atau skill poinnya adalah sama. Yang berikut contoh kasus strategi murni. Ya, ada dua pemain, di mana pemain A itu menggunakan strategi harga murah dan strategi harga mahal. Sedangkan pemain B dia menggunakan strategi harga murah, sedang, dan mahal. Nah, kemudian di dalam selnya itu terdapat angka-angka baik itu keuntungan maupun kerugian. Nah,
Angka-angka ini itu memiliki satuan misalnya mata uang, persentase pasar, jumlah unit atau produk dan seterusnya. Ya. Eee, untuk mengetahui apakah angka-angka ini merupakan kerugian atau keuntungan bagi si pemain, jika semua angka yang di dalam sel itu adalah positif, itu merupakan sebagai suatu keuntungan untuk pemain baris, kalau misalnya pemain A, dan itu juga sebagai kerugian untuk pemain kolom atau pemain B. Tetapi ketika semua angka ini negatif, itu merupakan keuntungan bagi pemain kolom atau pemain B dan menjadi kerugian bagi pemain A atau pemain baris. Nah, di kasus ini kita akan melihat strategi mana yang optimal akan digunakan oleh pemain A dan pemain B, di mana nanti untuk memperoleh poin. Nah, untuk menjawab kasus di atas, kita akan menggunakan konsep maksimin dan minimax. Oke, berikut ini adalah tabel soal tadi. Nah, kita akan menggunakan konsep maksimin terlebih dahulu untuk pemain baris atau pemain A. Jadi kita tambahkan sisi sebelah kanan kolom maksimin. Nah, kemudian kita akan lihat berapa nilai yang akan dicantumkan dalam setiap baris ini berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam baris. Nah, konsep maksimal adalah kita melihat dari nilai yang paling besar menuju ke nilai yang paling kecil. Nah, sehingga yang kita cantumkan di adalah nilai yang paling kecil pada setiap barisnya. Oke, untuk baris pertama itu yang kita cantumkan adalah 1, karena barisnya 1, dan baris kedua adalah 4, karena yang kecil adalah 4. Ini untuk yang maksimum. Nah, berikutnya kita akan menggunakan atau menambahkan minimax setelah maksimum kita tambahkan, kita tambahkan baris untuk minimax, yaitu pada bagian bawah. Nah, untuk minimax ini kita akan melihat dari setiap kolom, eee, mana nilai yang paling besar pada setiap kolomnya yang akan dicantumkan pada baris minimax. Oke, untuk kolom pertama itu adalah 8 yang besar, dan untuk, kolom kedua adalah, eee, 9, harusnya 9 ya. Kemudian kolom yang ketiga adalah 4. Oke. Ya di sini harusnya 9, ini saya salah, input ya, harusnya 9. Jadi, kolom pertama ada 8, kolom kedua ada 9 bukan 5 ya, maaf ini saya salah input. Kemudian yang kolom ketiga adalah 4, karena yang paling besar. Nah, kemudian kita akan list apakah antara nilai pada maksimum dan minimax itu sudah ada angka yang sama. Nah, ketika sudah ada angka sama, berarti kita sudah dapat ketahui bahwa sudah ada nilai atau sudah poin yang sama. Nah, oke, di sini ada di maksimum ada angka 4 dan di minimax ada 4. Ini sudah sama. Sehingga untuk strategi murni ini atau tabel ini itu sudah dinyatakan optimal. Nah, jadi kesimpulannya untuk pemain A agar dia bisa melakukan keuntungan yang lebih besar, dia menggunakan strategi harga mahal. Dia akan memperoleh apakah $4 atau 4% pasar atau 4 unit produk dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pemain B agar kerugiannya paling minimum, paling sedikit, dia menggunakan strategi mahal, yaitu dia akan mengalami kerugian sebesar mungkin kehilangan pasar 4% atau kehilangan keuntungan 4% dan seterusnya. Oke, ini penjelasan yang tadi ya. Ini untuk contoh kasus strategi murni. Ya, karena sudah dapat angka yang sama, sudah poinnya, maka tidak perlu dilanjutkan ke strategi campuran. Oke, kemudian kita akan coba kasus yang strategi campuran. Ya, di sini ada dua pemain sama pemain A dan pemain B, tetapi di sini pemain A menggunakan 3 strategi, murah, sedang, dan mahal, sedangkan pemain B tetap menggunakan 3 strategi yaitu murah, sedang, dan mahal. Nah, di setiap strategi tersebut ada angka-angka atau bilangan yang menjadi keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak pemain. Ada
257, negatif 1, 24, 6, 1, dan 9. Nah, kemudian sini saya fokus ke negatif ya. Di sini ada nilai negatif 1 yaitu yang artinya nilai ini akan menjadi keuntungan bagi pemain B dan akan menjadi kerugian bagi pemain A. Nah, di sini kita akan analisa pemain A dia akan menggunakan strategi apa untuk memaksimalkan keuntungannya dan pemain B dia akan menggunakan strategi apa untuk meminimumkan kerugiannya. Oke, kita jawab. Masih sama seperti yang tahap strategi murni, kita menggunakan konsep maksimin dan minimax. Oke, kita akan tambahkan dulu kolom maksimin di sebelah kanan, ya. Ini kita isi angka baik kecil baris pertama 2, kemudian baris kedua adalah negatif 1 yang paling kecil, dan baris ketiga adalah 1 yang paling kecil. Oke, setelah maksimal selesai, kita menggunakan konsep minimax ya, kita tambahkan garis minimax pada bagian bawah dan kita input ya angka yang paling besar di setiap kolomnya. Untuk kolom pertama adalah 6, kolom kedua ada 5, dan kolom ketiga adalah 9. Nah, kemudian sini kita analisa apakah nilai maksimum dan minimax itu ada nilai yang serupa atau sama. Oke, berdasarkan kesan ini belum ada nilai yang sama untuk nilai maksimum maupun minimax, sehingga ini belum optimal. Ya, karena nilai set poinnya belum ada yang sama. Dikarenakan ini belum optimal, kita akan melanjutkannya ke dalam strategi campuran. Oke, kita masuk ke dalam strategi campuran. Nah, untuk sebelum masuk ke strategi campuran, kita akan menghilangkan strategi-strategi yang merugikan bagi kedua belah pihak pemain. Kayak pemain A, dia akan menghilangkan satu strategi, yaitu strategi harga sedang dia hilangkan, karena jika dia tetap menggunakan strategi harga sedang, dia akan mengalami kerugian, kan tadi di baris tersebut ada nilai negatif. Sehingga untuk pemain A, dia hanya menggunakan strategi harga murah dan mahal. Nah, kemudian pemain B, dia akan menghilangkan strategi harga mahal. Karena kalau dia tetap menggunakan harga mahal, dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sehingga di sini dia menggunakan strategi harga murah dan strategi harga sedang. Oke. Nah, ini adalah matriks yang terbaru ketika setiap pemain menghilangkan strategi yang tidak menguntungkan. Ya. Jadi hanya tersisa 2 strategi saja. Oke, kita masuk ke strategi campuran, di mana setiap strategi itu nanti akan diberikan simbol formula matematis. Untuk pemain A, strategi harga murah kita berikan simbol P, dan strategi harga mahal kita berikan simbol 1 min P. Sedangkan pemain B, strategi harga murah kita berikan simbol Q, dan strategi harga sedang 1 min Q. Nah, ini simbol-simbol ini tidak baku, ini hanya untuk membedakan antara poin A dan poin B. Kalau kalian ingin merubah menjadi misalnya A, kemudian 1 min A, di sini jadi B, 1 min B itu diperbolehkan, silahkan ya, atau menggunakan simbol yang lainnya. Yang penting bisa membedakan di mana strategi pemain A dan mana strategi pemain B. Oke, nah kita lanjutkan. Kita akan bermain untuk pemain A dulu, ya. Berdasarkan ini, ya kita akan buat formula matematisnya. Nah, untuk perusahaan A atau pemain A, di sini ya, apapun strategi yang digunakan oleh pemain A, pemain B meresponnya dengan strategi 1, ya, atau harga murah di sini. Apapun yang digunakan oleh pemain A, strateginya atau murah atau mahal, pemain B akan merespon dengan strategi harga murah. Sehingga formula matematisnya adalah 2P ditambah 1 dikali 1 min P. Sama dengan 2P ditambah 6 kali 1, 6 min P, 6 min P, min P. Ya, min 6P, sehingga disediakan ada 6 min 4P. 6 min 4P adalah 2P dikurangi min 6P. Nah, kemudian untuk persamaan berikutnya, persamaan kedua, apapun strategi bekerja pemain A, pemain B akan melakukannya dengan strategi 2 atau harga sedang di sini ya. Sehingga formula matematisnya adalah 5P ditambah 1
dikali 1 min P. 5P ditambah 1 min P sama dengan 1 plus 4P. Ya, 5P plus 1, 4P, 5P dikurangi 1 min P. Ini akan menjadi persamaan pertama, kemudian yang berikutnya ini menjadi persamaan kedua. Oke ya, jelas. Kita lanjutkan untuk menghitung. Nah, bila kedua hasil persamaan di atas tadi digabungkan, maka 6 min 4P sama dengan 1 ditambah 4P. Kita sedangkan lagi 5 sini, 6 dikurangi 1 dipindah ruas ditambah 8P dipindah ruas ke atas. P sama dengan 5 per 8 sama dengan 0,625. Ya. Jadi P ya sama dengan 0,65, maka ada 1 min P adalah 1 dikurangi 0,625 sama dengan 0,375. Ya, sehingga kedua nilai probabilitas untuk segi 1 dan 3 di perusahaan sudah ketahui nilainya. Oke, di sini, nah angka nilai P tadi itu dimasukkan dalam persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya, persamaan yang pertama itu tadi formulanya 2P ditambah 61P. Sehingga 2 dikali 0,65 ditambah 6 0,375. 0,375 adalah hasil dari 1 dikurangi 0,625. Ya, ketika ini dijumlahkan dapatlah 3,5 untuk persamaan 1. Persamaan kedua sama dengan 5P ditambah 1 min P sama dengan 5 dikali 0,65 ditambah 1 dikali 0,375 sama dengan 3,5. Oke. Perhatikan ya, bahwa kedua persamaan tersebut memiliki nilai yang sama 3,5 dan 3,5. Sehingga dengan menggunakan strategi harga murah dan harga mahal ya, pemain A itu akan mendapat keuntungan sebesar 3,5 atau naik 1,5, di mana sebelumnya dengan strategi sebelumnya dia hanya campuran ya, perusahaan hanya mendapat sebesar 2 ya. Sebelum menggunakan strategi campuran dia dapat keuntungan hanya sebesar 2% atau 2 dan seterusnya, tapi ketika sudah strategi campuran dia naik keuntungannya meningkat sebanyak 1,5 menjadi 3,5 ya. Oke, sebelumnya dia hanya paling besar 2, setelah menggunakan strategi campuran dia naik 1,5 menjadi 3,5. Bagaimana dengan perusahaan B ya? Oke, kita lihat ya untuk pemain B. Nah, sama dengan menggunakan konsep yang sama seperti strategi pemain A, apapun strategi dari B ya, bagi atau sedang, perusahaan A harus dengan strategi 1 atau murah. Ya, jadi ini sehingga dapat formula seperti ini. 2Q ditambah 5 1 min Q. Ya. Sehingga sama dengan 2Q tambah 5 min 5Q sama dengan 5 min 3Q. Nah, ini harusnya Q ya, ini bukan P. Maaf, ini saya salah. Ini lagi harusnya Q. Ya. Kemudian yang persamaan kedua, apapun diduga oleh pemain B, yaitu baik itu atau dan pemain A akan meresponi dengan strategi 3 harga mahal. Jadi 6Q ditambah 1 min Q. Ya, di sini 6Q ditambah 1 min 1Q sama dengan 1 ditambah 5Q. Ya, lagi maaf, ini harusnya Q bukan P. Nah, kemudian kita gabungkan hasil persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya, ini nilai baris dia akan disebut sebagai acuan formula matematis persamaan pertama, kemudian nilai baris kedua sebagai acuan untuk membuat formula tes persamaan kedua. Kemudian kita sudah gabungkan hasil persamaan 1 dan persamaan kedua itu 5 min 3Q sama dengan 1 tambah 5Q. 4 yaitu 5 dikurangi 1 dikurangi 2 ditambah 8Q kali min 3 dengan positif. Ini sama dengan 4 per 8 0,5. Nah, dan apabila Q, ya ini Q ya, maaf, ini harusnya Q,
Dan apabila Q sama dengan 0,5, maka nilai 1 min Q adalah 1 min 0,59 0,5. Ya, Q ya, mohon maaf, ini bukan P tapi Q. Sehingga kedua nilai probabilitas S satu dan S2 untuk perusahaan B dapat kita lihat untuk persamaan pertama adalah 2Q ditambah 5 1 min Q sama dengan 2 kali 2,5. Jadi 3,5, dan persamaan kedua adalah 6Q ditambah 1 1 min Q sama dengan 6 kali 0,5 tambah 1 kali 0,5 sama dengan 3,5. Ini sudah sama antara persamaan satu dan persamaan kedua. Begitu pula dengan pemain B sama 3,5 dan 3,5, sehingga sini sudah optimal karena setiap poinnya sudah temukan nilai yang sama, jadi 3,5 ya. Nah, karena itu untuk pemain B dia akan meminimal kerugiannya itu menurun sebesar 1,5 dari sebesar 5 menjadi 3,5 ya, jadi turun. Ya, sebelum dia menggunakan sedikit campuran dia kerugiannya sebesar 5. Tapi setelah menggunakan sedikit campuran dia turun 1,5 sebesar 3,5. Nah, jadi kesimpulannya karena sudah diperoleh sedekah yang sama antara pemain A sebesar 3,5 dan pemain B juga 3,5, maka sudah optimal karena hasil poinnya sudah sama ya. Sehingga sini pemain A dia akan mendapatkan keuntungan paling maksimal 3,5 dan pemain B dia akan mendapatkan kerugian paling sedikit 3,5. Ya, apakah itu 5% pas-pas hilang atau 3,5 dolar. Kerugiannya kalau nilainya satuannya adalah mata uang. Oke, ya, berikutlah demikian penjelasan terkait dengan teori permainan. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan secara langsung dengan mengangkat tangannya terlebih dahulu ya, agar bisa lebih tertib lagi. Nah, kemudian tadi ada kesalahan input atau tulis, saya mohon maaf ya, tapi sudah saya jelaskan tadi secara detail bagaimana teori permainan ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan strategi yang akan digunakan ketika melakukan persaingan. Oke, demikianlah penjelasan untuk teori permainan. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.